Video ini akan ngebahas rekomendasi laptop harga 7-10 jutaan buat bulan Juni sampai Juli tahun 2026. Yo guys, Raga bersama Rakrisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop buat kenaikan kelas atau buat mahasiswa baru ya di bulan Juni sampai Juli tahun 2026. Kita udah ngerangkum 5 laptop yang recommended di range harga segini. Ada laptop yang memang cocok banget buat kebutuhan ringan, ada laptop yang bisa dipakai sekalian editing profesional, dan ada laptop yang bisa gaming juga. So, pastikan kalian simak aja videonya atau gunakan chapter yang udah kami sediakan. Oke, kita mulai dari laptop yang pertama. Laptop 7-10 jutaan dibuka oleh Lenovo IdeaPad Slim 3i. Secara umum, laptop ini recommended buat kamu yang budgetnya di 7 jutaan dan lagi butuh laptop untuk kebutuhan kuliah ataupun kerja kantoran. Soalnya secara performa, meskipun bukan yang terkencang ya, dia udah sangat mumpuni nih guys. CPU-nya pakai Intel Core i3 1315U dengan GPU Intel USD Graphics. Kombinasi tersebut menghasilkan skor 5.300-an poin pada Cinebench R23 Multicore dan 2.900-an poin di 3D Mark Firestrike. Terus untuk RAM-nya, dia berkapasitas 8GB LPDDR5 4800 MHz dengan SSD yang udah kenceng ya, NVMe Gen 4 berkapasitas 256GB. Nah, kombinasi ini tentunya udah sangat lancar buat dipakai untuk bikin laporan, presentasi, ataupun multitasking kerjaan yang gak kelar-kelar itu. Sesekali buat main game Valorant atau Dota 2 juga masih bisa ya. Selain performa, IdeaPad Slim 3 ini juga oke banget buat kebutuhan di luar kantor. Baterainya 47 Wh yang diklaim bisa bertahan hingga 7 jam pemakaian, dan secara bobot juga tergolong ringan nih, di 1,37 kg dengan tebalnya di 1,79 cm. Jadi ya udah cukup pundak friendly lah. Beralih ke layar, IdeaPad Slim 3i hadir dengan layar 14 inch dengan resolusi yang sudah bagus, Full HD. Cuman sayangnya panelnya masih TN guys. Aduh, harga 7 jutaan masih dapat TN. Ini gimana ceritanya dah? Terus yang perlu dicatat ya, RAM-nya ini onboard, jadi udah nggak bisa kita ganti. Kita cuma bisa mengganti SSD bawaannya. Ya untungnya secara port dia udah tergolong lengkap dan udah ada USB-C full function. Laptop 7-10 jutaan selanjutnya adalah Axio Hi-Fi AMD X6. Kalau budgetmu mentok di 8 jutaan dan butuh laptop yang paling kencang saat ini, fix Hi-Fi AMD X6 ini adalah pilihan utamanya. Soalnya dia udah hadir dengan CPU kelas gaming, AMD Ryzen 5 6600H yang dikombinasikan dengan AMD Radeon 660M. Duet mode ini bisa menghasilkan skor yang tembus 10.500-an poin di Cinebench R23 Multicore dan 4.800-an poin di 3D Mark Firestrike. Ini artinya dia nggak cuma tangguh buat kebutuhan harian, tapi juga udah bisa dipakai buat ngedit-ngedit video Full HD di Premiere Pro, ataupun mainin game-game zaman now seperti Shadow of the Tomb Raider ataupun Cyberpunk 2077. Nah, untuk RAM-nya sendiri, sayangnya ya lumayan pas-pasan di 8GB DDR5 4800 MHz dengan SSD yang juga pas-pasan 256GB M.2 NVMe. Kabar baiknya, Axio masih menyediakan 1 slot RAM ekstra buat kita pakai untuk upgrade RAM-nya menjadi dual channel. Terus ada juga 1 slot SSD ekstranya guys. Secara teknis dia masih bisa kita upgrade ke dual storage. Buat dipakai kerja, Hi-Fi AMD X6 juga udah oke karena baterai 58 Wh-nya kurang lebih bisa bertahan kisaran 6 jam pemakaian kerja. Memang nggak begitu awet, tapi ya setidaknya nggak yang nyampe dikit-dikit cari colokan. Terus bobotnya juga tergolong ringan nih cuy, 1,34 kg dengan tebalnya di 1,73 cm. Layarnya sendiri berukuran 14 inch IPS Full HD dengan
45% NTSC dan tingkat kecerahan yang lumayan di 350 nits. Kemudian untuk portnya juga sangat-sangat oke. Kita udah dikasih 2 buah USB-C full function lengkap dengan HDMI dan juga combo audio jack. Laptop 7-10 jutaan yang ketiga adalah Tecno Megabook T1. Naik dikit ke harga 8,7 jutaan, kita punya Megabook T1 yang bakalan cocok banget buat kamu para kreator pemula ataupun fotografer profesional. Pasalnya, dia udah hadir dengan layar 14 inch IPS Full HD+, dan akurasi warnanya sudah mencapai 100% sRGB. Yes! Ini adalah layar yang udah cocok buat dipakai editing ataupun desain profesional. Udah gitu baterainya badak cuy. 75 Wh yang diklaim bisa bertahan hingga 18 jam. Kalau buat kebutuhan ringan tentunya. Terus kalau dibawa-bawa pun pundak kita harusnya masih aman ya. Karena bobot laptop ini cukup ringan di 1,39 kg dengan tebalnya di 1,48 cm. Pokoknya ini laptop beneran lapangan banget dah. Yang cocok buat lapangan maksudnya. Soal performa, Megabook T1 juga udah oke banget buat dipakai ngedit foto di Photoshop ataupun Lightroom. CPU-nya pakai AMD Ryzen 5 7430U dengan iGPU AMD Radeon Vega 7. RAM-nya udah langsung 16GB LPDDR4X dengan kecepatan 4267 MHz dan SSD-nya juga udah 512GB. Dengan jaringan tersebut, laptop ini bisa menghasilkan 6.500-an poin di Cinebench R23 dan 3.800-an poin di 3D Mark Firestrike. Kemudian untuk opsi upgrade, RAM-nya ya sayangnya udah onboard, tapi kita masih dikasih satu slot SSD M.2 extra. Terakhir, portnya udah lengkap ya, ada USB-C dan HDMI juga. Meskipun sayangnya belum ada SD card reader, cuma ada micro SD card reader aja. Padahal buat fotografer sih lebih kepake si SD card reader ya dibanding micro SD card reader. Laptop 7-10 jutaan selanjutnya adalah Advan Pixwar Touch. Bisa dibilang, ini adalah satu-satunya laptop buat gaming di bawah 10 jutaan saat video ini kita rekam. Gaming yang sayangnya belum ada GPU dedicated. Meski begitu, kombinasi AMD Ryzen 7 8745HS-nya dengan iGPU AMD Radeon 780M tetap bisa kita handalkan buat mainin game AAA kekinian. Nih, lihat aja skor Cinebench R23-nya yang udah tembus 13 ribuan poin dan juga skor grafis 3D Mark Firestrike-nya yang ada di 7.800-an poin. Buat dipakai main GTA 5, Shadow of the Tomb Raider, ataupun Cyberpunk 2077 udah bisa banget. Untuk FPS lengkapnya bisa kalian cek aja di scene berikut ini. Kemudian untuk RAM-nya, dia udah pas ya, 16GB LPDDR5 6400 MHz. SSD-nya juga udah lega, 512GB M.2 NVMe Gen 3. Untuk opsi upgrade sih, ya sayangnya RAM-nya ini udah onboard, tapi masih ada satu slot SSD ekstra. So ya, selain dipakai buat bermain game, laptop ini juga udah oke buat dipakai ngedit video 4K di Premiere Pro, ataupun bikin 3D design di Blender. Soal layar, ukurannya sih lega ya, 15,6 inch IPS Full HD dengan 45% NTSC. Sayangnya untuk refresh rate masih 60Hz, jadi ya belum sesuai standar laptop gaming. Baterainya juga nggak sesuai standar laptop gaming. Dalam artian yang bagus. Karena laptop ini baterainya jauh lebih awet dibandingkan laptop gaming pada umumnya. 58 Wh yang bisa bertahan kisaran 10 jam. Bobotnya juga nggak masuk standar laptop gaming ya, karena yang ini lebih ringan. 1,81 kg dengan tebalnya di 1,87 cm. Terakhir untuk portnya, ini udah lengkap banget cuy. Ada USB-C full function sampai HDMI 2.1. Laptop 7-10 jutaan kali ini ditutup oleh Apple MacBook Neo. Seri MacBook baru yang lagi laris manis cuy. Setelah sekian lama eksklusif, akhirnya Apple merilis MacBook terjangkau yang bisa kita dapatkan mulai harga 10 jutaan.
Meskipun ini adalah MacBook terjangkau, tapi dia masih bisa banget bersaing dengan laptop Windows di kelas harga serupa. Nih, lihat aja ya, layarnya 13 inch IPS dengan resolusi yang tajam di 2,5K. Nggak cuma itu, kecerahannya juga lumayan banget di 500 nits, yang artinya udah bisa banget diandalkan buat outdoor. Faktor lain yang bikin MacBook Neo ini terlihat menarik ada pada baterainya yang meskipun terlihat kecil di 36,5 Wh, tapi dia bisa dipakai hingga 11 jam cuy. Bobotnya juga tergolong ringan di 1,23 kg dengan ketipisan ya 1,27 cm. Sesuai dengan fungsinya lah ya, beli MacBook pastinya akan dibawa WFC biar kelihatan keren, ya nggak sih? Untuk jeroannya sendiri, MacBook Neo ini menggunakan chipset Apple A18 Pro yang juga merupakan chipset di iPhone 16 Pro Max. GPU-nya ini ada 5 core dan RAM-nya 8GB LPDDR5 dengan speed yang kencang banget di 7500 MHz. Untuk kapasitas SSD-nya sih pas-pasan aja ya, cuma 256 GB. Dengan kombinasi ini, dia bisa mendapatkan skor 294 poin di Cinebench 2024 dan 6.800-an poin di 3D Max Solar Bay. Yang artinya nggak begitu kencang. Jadi cocoknya buat dipakai kerjaan ringan aja ya, kayak ngetik-ngetik, belajar online, ataupun bikin presentasi. Opsi upgrade-nya juga minim, di mana RAM maupun SSD-nya ini udah on board. Untuk portnya sendiri pas-pasan banget ya, jadi kalian harus nyiapin dongle. Yo guys, itu dia 5 laptop harga 7-10 jutaan yang bisa kita rekomendasikan di Juni sampai Juli tahun 2026. List lengkap dari kelima laptop tadi bisa kalian cek aja di keranjang YouTube Shopping di pojokan video atau enggak di deskripsi video. Di sana juga udah ada harga terupdate ya, biar kalian tahu harga terbaru, siapa tahu lebih naik lagi atau syukur-syukur lebih murah. Dan biasanya di promo-promo kayak 55 atau nanti mungkin 66 ini biasanya akan ada potongan juga, jadi pastikan kalian cek aja keranjang YouTube Shopping untuk dapetin harga terbaiknya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Kalau kalian masih punya masukan, pertanyaan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih sekali lagi, dan kita ketemu di video selanjutnya. Nggak bisa gaming ya lagi segini ya. Dulu 8 juta udah RTX. Ya, masa lalu.